Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang butakan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, dunia makin gelap sebab dosa manusia makin bertambah. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, kalau kita bangkit dan menjadi terang, apa yang akan terjadi? Yesaya 60 ayat 3 berkata, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Itu artinya akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Saudara, hari-hari ini kita sedang memasuki masa penuaian jiwa besar-besaran. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kalau berbicara tentang penuaian jiwa, itu berbicara tentang orang yang tidak percaya akan menjadi percaya. Dan yang kedua, orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh akan menjadi sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, kita akan diproses oleh Tuhan untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus itu artinya mereka-mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, masa penuaian yang akan terjadi di tengah goncangan. Hari-hari ini kita sedang mengalami goncangan-goncangan yang luar biasa. Dan hal-hal yang harus dilakukan dalam menghadapi goncangan-goncangan ini. Yang pertama, kita harus berdoa untuk Indonesia. Kebakaran yang terjadi di mana-mana. Kekeringan, melemahnya perekonomian Indonesia. Sesuai dengan 2 Tawaris 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, yang kedua, ingat bahwa kita sedang memasuki tahun Yobel. Ini adalah tahun pembebasan. Saudara, syaratnya kita harus bertobat dan percaya bahwa Yesus mampu dan mau menyembuhkan kita. Dua hal ini akan membuat saudara akan memasuki tahun Yobel, tahun pembebasan. Yang ketiga, kita harus memberi dengan benar persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Baca Maleakhi 3 ayat 8 sampai dengan 12. Dan yang keempat, Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Untuk itu, kami menyediakan sarana melalui Geraha Bina Asuh, yang adalah panti werda dan panti asuhan, yang mempunyai kapasitas untuk menampung 120 orang-orang jompo, 100 anak-anak panti asuhan, dan 20 bayi. Sudah tabur di tempat ini. Dan yang kelima, perkatakan Mazmur 91. Saudara, goncangan akan semakin keras. Tetapi saya percaya, kalau saudara melakukan ini, Tuhan akan menyertai saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, Kau melihat tangan-tangan anakmu yang sedang terangkat. Kami sedang memasuki goncangan-goncangan Tuhan. Untuk satu penuaian jiwa yang besar. Bapa, Engkau sudah menuntun kami. Apa yang harus kami lakukan? Terima kasih, berkati anak-anak-Mu di tengah-tengah goncangan ini Tuhan. Kami percaya, kami akan melakukan semua yang Kau katakan. Dan Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus.
Amin.